Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Ridwan Abdurrahman, kelas 6B PAI. Di sini saya akan mereview tugas dari kepemimpinan pendidikan. Dapat kita lihat pengertian kepemimpinan pendidikan yaitu pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan ini telah dapat tercapai secara efisien, secara efektif. Nah, terus fungsi kepemimpinan atau fungsi pendidikan, fungsinya yang paling utama kepemimpinan itu adalah kelompok untuk belajar, memutuskan dan bekerja antara lain. Yang pertama, pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, terus kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Yang kedua, pemimpin juga membantu kelompok untuk mengorganisir diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok. Gitu. Terus dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, yaitu membantu kelompok dalam menganalisis situasi, kemudian menetapkan prosedur mana yang paling efektif dan efisien. Selanjutnya ada syarat. Nah, syarat ini penting untuk pemimpin dan pendidikan. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin pendidikan antara lainnya satu. Nih, syarat untuk pemimpin pendidikan. Yang kesatu, harus rendah hati dan sederhana. Jadi seorang pemimpin ini harus memiliki sifat rendah hati dan sederhana. Itu sangat perlu bagi pemimpin. Yang kedua, bersifat suka menolong. Seorang pemimpin itu harus mempunyai sifat suka menolong. Menolong siapa saja. Itu jiwa pemimpin. Yang ketiga, yaitu sabar, memiliki kestabilan emosi. Emosi sebesar apapun, pemimpin itu bisa menenangkan dirinya atau bisa menahan dirinya, tidak terluapkan emosinya. Itu bersabar menahan emosi. Yang selanjutnya yaitu percaya kepada diri sendiri. Bagaimana seorang pemimpin kalau kepada dirinya juga tidak percaya? Nah, jadi seorang pemimpin ini harus memiliki percaya kepada diri sendiri. Selanjutnya yaitu pemimpin ini syaratnya harus jujur, harus adil, terus dapat dipercaya. Gitu. Kalau pemimpin tidak memiliki sifat jujur, sifat adil, maka itu akan menjadi awal dari kehancuran sebuah kepemimpinan. Gitu. Jadi sifat jujur dan adil ini harus ada di dalam kepemimpinan tersebut. Yang ketujuh yaitu keterampilan dalam memimpin. Nah, keterampilan dalam memimpin ini
juga menjadi syarat untuk menjadi kepemimpinan pendidikan. Ini sangat perlu, sangat perlu. Jadi keterampilan yang harus dimiliki pemimpin harus menguasai cara kepemimpinannya, memiliki keterampilan pemimpin supaya apa? Supaya dapat bertindak sebagai seorang pemimpin yang baik. Untuk apa? Yaitu untuk memiliki kemampuan bagaimana caranya menyusun rencana bersama. Terus mengajak anggotanya berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok, terus bersama-sama membuat keputusan kepemimpinan, tetapi harus dapat melaksanakannya. Nah, pemimpin pendidikan yaitu disebut pemimpin orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi. Nah, pemimpin pendidikan itu yaitu untuk mempengaruhi atau bisa mempengaruhi, mengajak, bisa mendorong, bisa membimbing, bisa menggerakkan dan mengkoordinasikan stafnya, staf pendidikannya. Ke arah apa? Ke arah peningkatan mutu pendidikan, terus ke arah pemimpin yang baik, menduduki posisi dalam struktur pendidikan. Pemimpin tidak resmi bisa dimiliki oleh setiap orang yang memberikan arahan kepada perbaikan pendidikan. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, pemimpin merupakan proses mempengaruhi individu atau mempengaruhi kelompok, gitu. Mempengaruhi kelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan sukarela sehingga tercapai yang diinginkan. Tujuannya tercapai. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, untuk mengkoordinir, terus dan menggerakkan dengan orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat tercapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien. Agar apa? Agar tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif, secara efisien dibutuhkannya. Terima kasih. Mungkin segitu tentang review kepemimpinan pendidikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau ada kesalahan dalam menyampaikan. Itu semata-mata jika ada yang salahnya, kesalahan dari saya, dan jika ada yang benarnya itu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.